Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Anggran Suryadi, Afiza Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menaikkan atau menurunkan humidity atau kelembapan udara pada mesin tetas. Cara menurunkan dan menaikkan kelembapan mesin tetas. Bagi pemula dalam menetaskan telur, harus mengetahui tingkat kelembapan suhu ideal pada mesin tetas Anda. Mengetahui cara menurunkan dan menaikkan kelembapan ideal dalam mesin tetas akan meningkatkan keberhasilan Anda dalam menetaskan telur. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus paham terlebih dahulu apa itu kelembapan. Apa pengaruhnya terhadap telur yang akan kita tetaskan. Nah, mari kita belajar bersama untuk membahas masalah ini. Apa itu kelembapan udara? Kelembapan udara adalah kandungan uap air yang ada di dalam udara. Apakah itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan? Pastikan terdapat kelembapan. Suhu kelembapan sendiri memiliki sifat yang bertentangan dengan suhu temperatur udara. Jika suhu kelembapan di suatu ruangan terlalu tinggi, maka temperatur suhu akan rendah. Begitu pula sebaliknya. Jika suhu kelembapan rendah, maka temperatur udara akan tinggi. Hygrometer atau pengukur kelembapan. Hygrometer adalah sejenis alat untuk mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Biasanya digunakan pada mesin tetas telur untuk mengukur kelembapan udara pada mesin tetas atau inkubator. Hal ini berlaku pada mesin tetas kita. Di saat suhu naik, maka kelembapan akan turun, atau saat suhu turun, maka kelembapan akan naik. Dampak kelembapan terlalu tinggi atau rendah pada telur. Sebagai pemula, dalam menetaskan telur kita harus paham efek dari ketinggian kelembapan atau kekurangan kelembapan saat kita akan menetaskan telur pada mesin tetas. Apa saja dampak yang akan timbul? Mari kita bahas. 1. Jika kelembapan terlalu rendah, pada dasarnya telur memiliki kandungan air hampir 70% dan sisanya adalah udara dan cangkang telur. Saat Anda menetaskan telur dengan mesin inkubator dengan suhu panas tertentu, pastinya kadar air pada telur akan berkurang. Inilah dinamakan kelembapan rendah. Jika Anda biarkan hal ini terjadi terus-menerus, maka kadar air pada telur akan semakin berkurang dan ini akan membuat embrio kekeringan sehingga menimbulkan kematian pada embrio sebelum menetas. 2. Kelembapan terlalu tinggi. Ini kebalikan dari yang pertama. Jika kelembapan terlalu tinggi pada mesin tetas, maka embrio yang mulai tumbuh akan mati tenggelam karena kadar air yang terlalu banyak. Kelembapan yang terlalu tinggi akan Anda ketahui saat telur Anda seperti berkeringat, mengandung uap air pada cangkang telur. Nah, inilah yang menandakan telur Anda kelebihan kelembapan. Jadi, apakah itu terlalu rendah atau terlalu tinggi, sama saja akan membuat Anda gagal dalam menetaskan telur di dalam inkubator. Untuk itu, Anda harus paham tingkat kelembapan yang ideal untuk menetaskan telur Anda. Tips menurunkan dan menaikkan kelembapan pada mesin tetas. Apabila Anda memiliki mesin tetas yang harganya mahal, yang telah dilengkapi alat untuk mendeteksi kelembapan, dan akan otomatis menyeimbangkannya, maka Anda tidak susah payah untuk melakukan hal ini. Berbeda bagi kita yang mempunyai mesin tetas yang masih manual dalam mengatur kelembapan. Saya akan membagikan tips dalam mengatur tingkat kelembapan mesin tetas. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat kelembapan agar tetap ideal, seperti lubang ventilasi pada mesin tetas, nampan tempat air. Agar Anda mengetahui suhu kelembapan di mesin tetas, sebaiknya Anda memasang alat hygrometer atau humidity pada mesin tetas Anda. Pantau dan jaga kelembapan agar kisaran 55 sampai dengan 60%. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Apa yang dilakukan apabila kelembapan terlalu tinggi atau terlalu rendah? Saat kelembapan terlalu tinggi,
Anda dapat menurunkan dengan cara menutup lubang ventilasi pada mesin tetas Anda. Atau Anda juga dapat mengurangi volume air dalam mesin tetas. Saat kelembapan terlalu rendah, Anda dapat menambah jumlah lubang ventilasi pada mesin tetas. Anda juga bisa menaikkan kelembapan udara dalam mesin tetas dengan cara menambah volume air di mesin tetas atau inkubator. Atau Anda juga dapat menambahkan kain basah atau spons basah. Suhu kelembapan ideal untuk menetaskan telur ayam atau bebek. Untuk menetaskan telur ayam kampung atau ayam pedaging, burung puyuh dibutuhkan suhu kelembapan normal yaitu antara 55 sampai dengan 60%. Suhu ini adalah yang paling ideal karena cangkangnya tipis, berbeda dengan bebek atau entok yang memiliki cangkang lebih tebal. Idealnya suhu untuk menetaskannya adalah kisaran 75 sampai dengan 80%. Jarak air dan lampu dengan telur pada mesin tetas. Jarak antara air dengan telur pada mesin tetas merupakan hal yang paling banyak dipertanyakan oleh kita seorang pemula dalam membuat mesin tetas. Nah, untuk saran saya, jarak yang ideal adalah sekitar 15 cm. Mungkin ada yang beberapa pendapat untuk hal ini. Anda dapat mencari materi yang berbeda dengan saya. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari kurang optimalnya suhu kelembapan pada mesin tetas. Yang pertama yaitu adalah telur menjadi kering dan menyebabkan embrio atau calon anakan mati. Kemudian jika terlalu tinggi kelembapannya akan menyebabkan telur kelebihan kadar air sehingga embrio mati karena tenggelam. Cangkang telur menjadi keras karena kekurangan kelembaban sehingga anak ayam susah untuk keluar dan akhirnya mati saat penetasan. Penyebab cacat pada anak ayam, paruh bengkok, menyebab mata lengket pada cangkang dan bisa menyebabkan ayam buta atau terganggu penglihatannya. Anak ayam bisa memiliki ukuran yang kecil, kemudian anak ayam bisa menetas sebelum waktunya dan akhirnya mati. Anak ayam akan gagal menetas pada inkubator. Nah, mungkin sampai di sini dulu hal yang akan kita bahas. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah melihat atau menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.